Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua nih di channel Rivaldi Insight. Kali ini kita akan melakukan teknik scalping dengan bantuan indikator. Kalau di video saya sebelumnya terkait dengan video scalping yang ada di atas ini, saya menggunakan indikator stokastik. Kemudian untuk video yang saya yang satu ini, untuk video yang saya yang satu ini saya memperlihatkan terkait dengan melakukan teknik scalping atau kiat-kiat menggunakan teknik scalping atau kiat-kiat menjadi scalper dengan memperhatikan 3 rule dan dua alternatif cost. Oke, langsung saja kita ke pembahasan terkait dengan penggunaan indikator. Kalau kita melakukan teknik scalping, yang paling pertama adalah kita harus melihat volumenya dulu nih terkait dengan currency yang akan kita scalping. Apakah volumenya itu tinggi atau enggak. Nah, kalau misalnya volumenya tinggi, berarti di situ ada market cap yang besar. Jika market cap besar, maka kira-kira potensi kenaikan atau penurunan itu juga berlangsung secara cepat. Nah, yang pertama adalah indikator scalping, yang ada di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah kita menggunakan indikator moving average sebagai pembantu kita untuk menemukan titik sell atau buy. Ini berlaku untuk semua deposit, mulai dari deposit 50.000, 100.000, atau misal kita ambil jutaan seperti itu. Nah, misal saya menggunakan moving average. Nah, terus settingnya saya ubah nih. Yang satu adalah setting 25, yang satu adalah setting 10. Terus kita bisa dibantu lagi nih terkait dengan indikator JD. Nah, kalau kita menggunakan indikator moving average, seperti yang kedua ini penjelasan indikator moving. Kalau kita menggunakan indikator moving average, berarti kita melakukan eksekusi buy-nya itu ketika harga menyentuh moving average kita nih. Jadi misal harganya kan saya menggunakan SHIBA USDT, harganya 0, atau ini 5780 gitu. Nah, berarti kita kan akan melakukan buy di 52 seperti itu. Nah, kalau misal kita menggunakan indikator MACD, ketika kita ingin melakukan buy adalah ketika indikator MACD menunjukkan pola kenaikan atau menunjukkan bar kenaikan, di mana berarti di sini. Ini nih yang pertama kan, berarti kita melakukan buy di candle yang ada di sini. Nah, biasanya sih semua indikator ini itu bisa mengalami yang namanya repen. Repen artinya bahwa ketika sudah menunjukkan potensi buy, biasanya si indikator akan melakukan atau si indikator itu salah melakukan prediksi, dan itu sangat wajar di dunia trading. Di dunia trading, baik itu dunia trading forex, kripto, ataupun saham IDX dan saham luar negeri seperti itu. Berarti kita sudah punya nih 3 pembahasan terkait dengan indikator. Yang pertama adalah moving average, melakukan titik buy ketika menyentuh di moving average. Yang kedua itu adalah indikator volume, kita melakukan scalping di grafik yang memiliki volume yang tinggi. Volume yang tinggi berarti di sini candle yang ini sama ini. Terus kalau MACD berarti kita melakukan pembelian tepat ada di sini. Setelah seller itu melemah, ditandai dengan MACD yang mulai menipis, maka akan membentuk pola bullish yang ditandai dengan bar berwarna hijau. Seperti itu. Nah, terus yang keempat adalah jangan lupa kalau kita sudah menggunakan moving average, kemudian kita menggunakan MACD, kemudian indikator untuk masuk ke dalam scalping adalah indikator volume. Nah, yang keempat adalah kita jangan lupa yang namanya pola price action. Pola price action adalah pola yang ditunjukkan dari grafik, yang ditunjukkan dari pola candle seperti itu. Nah, biasanya ada banyak pola-pola candle dan itu akan saya tampilkan di atas ini. Nah, yang paling sering adalah ketika candle menunjukkan candle yang besar, yang biasanya disebut sebagai Marguso kalau koreksi saya jika salah. Nah, itu menunjukkan bahwa buyer sedang melakukan fase partisipasi publik, di mana kita seharusnya masuk ketika fase partisipasi publik tersebut. Contohnya adalah ini, ketika terjadi pola candle yang besar, harusnya kita melakukan buy sesaat setelah pola candle ini itu sudah selesai. Berarti kita melakukan buy di candle berikutnya yang ada di sini. Tapi jangan salah bahwa
apapun sistemnya tetap ada yang namanya risiko. Saya kasih contoh bahwa seperti ini. Ketika terjadi volume yang besar dan ketika moving average, ketika harga menyentuh moving average, maka seharusnya, dan sini MACD juga menunjukkan pola bullish, seharusnya kita melakukan buy di sini. Namun malah terjadi penurunan yang besar. Dan itu sangat lumrah di dalam dunia trading dan sangat lumrah bagi seorang scalper. Di saat itu terjadi, maka jangan lupa untuk melakukan cut loss. Nah, sebenarnya pada fase ini kita sudah terlambat untuk melakukan scalping. Nah, namun dari pola candle-nya, dan kalau misal kita tarik resisten terdekatnya, kita sebenarnya masih memiliki sedikit peluang untuk melakukan aksi buy. Seperti itu, teman-teman. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, dengan memperhatikan skenario keempat terkait dengan price action, di mana saya dapat pola candle yang besar, kemudian saya dapat lagi pola candle yang besar. Nah, dengan harapan bahwa pola candle berikutnya adalah pola candle bullish, namun lebih kecil dari pola candle sebelumnya. Karena pola candle yang 3 sebelumnya itu lebih besar daripada yang kedua. Nah, jika mengikuti pola price action, maka candle berikutnya akan lebih kecil dari candle sebelumnya. Berarti jika ini candlenya itu 54 sampai dengan 57, berarti ada selisih 3, maka kemungkinan kenaikannya itu juga kurang dari 3 gitu. Jadi misalnya yang tertinggi di sini itu 58, berarti kemungkinan kita bisa melakukan cut profit di 62 sampai 3 seperti itu. Nah, karena di sini mengalami koreksi, maka kita memiliki kesempatan untuk masuk. Tapi sebenarnya ini melanggar rule untuk indikator moving average. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Tapi sebenarnya apa-apa gitu. Tapi nggak apa-apa, kita coba ya. Sebenarnya nggak coba-coba sih, soalnya kan ini udah apa ya, udah by design kan. Harusnya 3 indikator ini memenuhi syarat baru kita buy gitu. Cuma nggak apa-apa, kita lakukan buy dengan target profit di 60 gitu. Nah, di sini kebetulan saya sudah siapin saldo USDT gitu. So, saya buy nih. Berapa nih sekarang? 56. Saya buy 100 berapa? 129 gitu. Kita tunggu saja sampai di 56 sampai tereksekusi. Kalau misalnya kita naikin lagi, sekarang berapa? 56. Coba kita pasang di 56,35. Nah, jangan lupa bahwa target profitnya adalah lebih kecil dari candle yang ketiga ini. Karena kalau misalnya kita mematuhi rule dari price action bahwa candle berikutnya itu akan lebih kecil dari candle sebelumnya. Jadi kita nanti kalau misal order kita kena, target profit kita adalah di 60. Seperti itu, teman-teman. Warna hijau ya sekalian. Nah, di sini terlihat bahwa si USDT pada time frame 15 sudah menunjukkan kenaikan nih dari candle dari pola pergantian candle sebelumnya. Dan ingat bahwa target profitnya kalau bisa di 60 saja. Kan lumayan tuh, kayak misal tadi kita ngambil di 56 ya. Berarti kan 56 60 kan, kayak 60 dikurang 56, 4 dibagi 7%. Berarti kalau misalnya ngambil 100 USDT, berarti profitnya bisa 7%, berarti $7. Kan $7 lumayan kan, gede gitu. Bayanginnya kayak $7 per hari gitu. Kalau misal kita dapat momen yang pas, di mana volume, kemudian MACD, moving average yang tepat, dapat 100.000, bisa mendapatkan UMR dengan 100 USDT. Dan itu lumrah loh terjadi. Oke, biar kita nggak terlalu lama menunggu ya. Jadi saya ulang lagi nih. Pertama adalah saya menggunakan indikator penunjuk apakah terdapat market cap yang besar di currency itu dengan menggunakan indikator volume yang ada di sini nih. Ini lu bisa ngatur kayak stylenya berapa nih. Kalau 20 berarti itu stylenya short term. Kalau ubahnya 100 berarti itu untuk yang long term gitu. 100 sampai 200 itu udah masuk long term. Kalau medium term itu 50. Maksudnya apa? Maksudnya adalah polanya itu akan akurat jika digunakan pada time frame kecil. Kenapa akurat? Karena
menghitung nilai rata-rata. Kan kalau kita bicara terkait dengan indikator volume, berarti kan menghitung rata-rata terkait dengan market cap yang ada di situ, dengan rasio 20 kan, kalau misal masih ingat terkait dengan video saya yang penjelasan indikator moving average gitu. Kalau yang medium gitu, medium 50, terus yang agak long term 100 sampai 200 gitu. Nah, di sini telah terjadi konsolidasi nih di Shiba USDT. Kenapa saya bilang terjadi konsolidasi? Karena candle yang sebelumnya itu jauh lebih kecil atau hampir sepertiga rasionya dari candle sebelumnya. Berarti artinya bahwa kekuatan buyer sudah mulai melemah. Ini juga ditandai dari indikator volume, di mana indikator volume menunjukkan berwarna merah, yang artinya bahwa fase partisipasi publik untuk melakukan buy untuk bullish itu sudah mulai melemah pada time frame 15. Karena kalau kita bicara melemah atau menguatnya, jangan lupa bahwa dasar kita adalah time frame. Kalau misal kita bicara ke time frame yang lebih kecil atau misal kita bicara ke time frame yang lebih besar, bisa aja polanya akan berubah-ubah gitu. Polanya akan berubah, terus perlakuannya juga akan jauh lebih beda lagi gitu. Dan durasi tradingnya juga agak lama kalau misal time frame yang lebih besar, terus kalau misal time frame yang lebih kecil juga short frame. Cuma kalau misal menjadi seorang scalper, minimal adalah menggunakan time frame 15. Nah, untuk penjelasan terkait dengan time frame scalper itu akan saya jelaskan di video next video terkait dengan time horizon atau perlakuan terhadap time frame ketika seseorang ingin melakukan teknik scalping. Nah, mulai-mulai nih di indikator volumenya kan sudah ada menunjukkan bar merah, tapi MACD-nya masih bullish, masih kelihatan bullish, dan moving average-nya juga masih terlihat bullish. Jadi untuk optimis ke 0,0006 itu bisa terjadi. Walaupun kalau misal kita bicara price action lagi terkait dengan tadi yang keempat, kasus yang keempat terkait dengan price action, seharusnya ya kalau misal bicara price action system, indikator yang sekarang itu akan jauh lebih kecil dari indikator sebelumnya. Berarti mungkin potensi kenaikannya ada di 58 atau misal di 58,2, 55.824. Untuk target profitnya nih, kalau misal ingin melakukan cut loss ketika harga sudah mulai menyentuh atau sudah mulai break di moving average kita nih, paling enggak di moving average 10 karena kita short term di time frame 15. Berarti di 53 mau nggak mau kalau harga turun di 53 kita sudah harus cut loss. Apalagi ketika sudah melewati 51.88 kita sudah harus berani cut loss. Karena itu merupakan indikasi reversal untuk indikator moving average. Apalagi kalau indikator MACD-nya sudah mulai menipis bullish-nya. Itu berarti bahwa kekuatan buyer sudah mulai melemah. Dan yang ketiga, apalagi jika terjadi indikator volume yang tinggi tapi dia itu berwarna merah, berarti kekuatan seller sudah mulai menguat dan buyer sudah mulai berangsur-angsur melepas Shibanya ke pasaran. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa video saya yang ada di next video. Terima kasih.